waktunya ibadah nih. Eits, tunggu dulu. Ada aturannya loh. Wah, bener tuh. Ada aturannya. Apa ya yang pertama? Yang pertama, adik-adik harus persiapan dulu. Ayo, adik-adik mandi dulu. Dan jangan lupa, pakai bajunya yang rapi ya. Nah, yang kedua, adik-adik siapin handphone atau HP, laptop atau TV. Bisa pinjam mama papa ya kalau adik-adik nggak punya handphone. Nah, ini semua nanti dipakai untuk adik-adik dapat beribadah. Nah, adik-adik juga siapin kotak persembahan ya, supaya nanti bisa masukin uang persembahan kalian di sana. Nah, yang terakhir, adik-adik saat ibadah jangan bermain-bermain ya. Terus jangan lari-lari ke sana kemari, makan atau ngobrol. Oke? Iya ya adik-adik, kita harus menghormati Tuhan dengan mengikuti ibadah dengan sopan. Oke. Yuk kita mulai ibadah. 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah di dalam
lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Bye, God bless you. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali hari ini engkau boleh berjumpa lagi dengan adik-adik. Nah, sebentar lagi kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu. Yuk, sama-sama kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, Alkitab kita, sikap kita, agar supaya kita boleh beribadah dengan baik, ibadah kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Oke? Yuk, selamat beribadah. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ya, sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Mari sekolah minggu, lebih semangat lagi. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah Kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. jalankanlah Perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Yuk, sebelum kita masuk ke dalam ibadah lebih jauh lagi, yuk kita sama-sama berdoa, kita sama-sama minta tuntunan Tuhan agar supaya kita boleh beribadah dengan baik, berkenan di hadapan Tuhan. Tapi sebelumnya kita nyanyikan pujian sama-sama, Ajarku Sembahyang. Yuk, sambil sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata, kita nyanyikan pujian ini. Ajarku sembahyang, ajar percaya, ajarku cinta orang seperti Yesus. Ajarku cinta orang seperti Yesus. Sekali lagi dengan sikap berdoa. Ajarku sembahyang, ajar percaya, ajarku cinta orang seperti Yesus. Ajarku cinta orang seperti Yesus. Kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih banyak Tuhan atas pimpinan-Mu, berkat-Mu bagi setiap kami. Saat ini kami boleh bersama-sama beribadah, bersekutu memuji nama Tuhan. Tuhan tolong berkati kami, usir kuasa iblis yang mau mengganggu kami, agar supaya ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, ampuni akan salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, Enci, kira-kira dunia yang kita tinggali saat ini itu siapa yang bikin? Yang bikin ini dunia pasti sesuatu yang besar. Iya, pasti sesuatu yang penuh kuasa kan, Ci? Penuh kuasa. Iya, aku baca di Alkitab, Allah yang mengerjakan ini semua. Allah. Berarti kita mempunyai Allah yang besar. Pasti engkau. Allah yang berkuasa. Pasti. Allah yang mampu melakukan segala sesuatu. Walaupun hal yang mustahil, Dia boleh buat. Yuk sama-sama kita puji Tuhan, kita nyanyikan Allahku besar. Pakai gerakan, Ayo adik-adik bangkit berdiri. Kita pakai gerakan ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Yuk sekali lagi, Uci. Kayaknya anak-anak masih lemas-lemas di rumah. Masih ngantuk engkau. Iya, yuk. Ayo yang semangat, berdiri dulu semua. Kucak mata. Yang belum sikat gigi boleh sikat gigi. Sudah sikat gigi semuanya. Ayo berdiri sekali lagi ya. Kita nyanyikan. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ya, Enci, kita punya Allah yang besar. Tapi selain Dia Allah yang besar, Dia juga Allah yang penuh kasih, Enci. Betul. Ya, Apa buktinya engkau? Buktinya, Enci, aku tanya, kalau penciptaan itu manusia diciptakan hari keberapa? Mesti hari pertama karena manusia kan Oh, paling jago. Salah, Enci. Coba bayangkan, kalau hari pertama sebelum Tuhan menciptakan terang, wah manusia gelap. Nggak bisa melihat. Bagaimana mau melihat kalau nggak ada terang? Kalau misalnya Tuhan ciptakan manusia duluan, baru tumbuhan binatang. Nah, apa yang orang mau makan? Ya, Nggak ada yang lapar orang makan. engkau. Nah, begitu. Itu Tuhan menciptakan semuanya lebih dulu daripada manusia, supaya manusia boleh hidup nyaman, enak. Betul. Jadi manusia hari Terakhir, Keenam Tuhan terakhir. siapkan semuanya hanya untuk manusia. Nah, itu bukti bahwa Allah mengasihi kita. Adik-adik, Nah, torang mau memuji Tuhan yang mengasihi kita. Torang Kan, nyanyikan pujian kasih Yesus, indah-indah oh indah. Semangat deh, masih berdiri semua. Masih muda, Pakai gerakan. semangat. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi, kasih Yesus.
indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Silakan duduk adik-adik. Selamat sore adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Sebelum torang dengar cerita, kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau sudah mengumpulkan kami semua di tempat kami. Engkau juga sudah menolong kami, mempersiapkan diri, dan siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong Engkau yang akan bercerita, supaya cerita firman Tuhan boleh disampaikan seturut firman yang ada. Tolong juga kami yang mendengarkan, supaya tidak ada kuasa iblis yang mau mengganggu kami. Persiapkan hati kami, persiapkan ruangan ini. Tuhan tolong juga menjaga jaringan internet dan siaran radio yang ada, supaya kami boleh mengikuti ibadah dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, so siap mau dengar cerita? Engkau mau tanya dulu. Engkau ada pegang sesuatu di tangan. Siapa tahu apa ini? Ya, betul sekali. Alkitab. Alkitab disebut juga apa? Dua kata, F dan T. Betul, firman Tuhan. Nah, mengapa dikatakan firman Tuhan? Karena Alkitab berisikan pesan-pesan Tuhan. Ada perkataan-perkataan Tuhan yang Tuhan ada taruh di dalam Alkitab sini. Lewat Alkitab orang boleh belajar dan orang boleh melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dari zaman dulu, sekarang, sampai zaman yang akan datang, sampai selama-lamanya. Nah adik-adik, Alkitab juga berfungsi mau mengajar dan mendidik patorang semua. Adik-adik tahu, kalau orang baca di Alkitab juga menceritakan bagaimana Tuhan bekerja, menciptakan bumi dan seluruh dunia ini. Mari orang buka sama-sama Kejadian 1 ayat 1. Adik-adik di rumah coba lihat. Lihat di Alkitab. Kejadian 1 ayat 1. Engkau akan membacakan Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Engkau baca lagi sekali lagi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, ini bumi belum berbentuk, penuh dengan air. Langitnya tidak dapat lihat karena kegelapan meliputi seluruh bumi. Dan Tuhan tahu apa yang paling penting, apa yang dibutuhkan oleh bumi, yaitu siapa tahu, kalau masih gelap orang berarti perlu terang. Betul. Dan hari pertama Tuhan berkata, jadilah terang. Dan terang itu langsung muncul. Dan Tuhan melihat bahwa terang itu baik. Dan Tuhan menamakan terang itu siang. Dan yang gelap itu malam. Hari pertama Tuhan menciptakan ya, terang. Hari kedua, Tuhan menciptakan cakrawala. Adik-adik, Tuhan nyendak bilang, simsalabim, jadi cakrawala. Nyandak pakai kata-kata mantra. Langsung Tuhan bilang,
jadilah cakrawala. Terus jadi. Cakrawala ini Tuhan ciptakan untuk memisahkan air yang ada di atas dan air yang berada di bawah. Setelah ada cakrawala dan Tuhan menamakan cakrawala itu langit. Hari ketiga tiba. Tuhan kemudian berkata, biarlah semua air yang berkumpul di bawah ini berkumpul di satu tempat. Ketika itu air berkumpul semua, maka nampaklah ada bagian-bagian yang kering. Dan Tuhan menamakan kumpulan air itu laut dan daerah yang kering itu daratan. Ketika Tuhan melihat laut, daratan begitu bagus, Tuhan juga menciptakan yang lain. Tuhan berkata, jadilah tumbuh-tumbuhan. Bumi langsung menumbuhkan tunas-tunas muda, langsung muncul tanaman-tanaman, mulai ada yang bertumbuh dan menjadi pohon, pohon itu berbuah, muncul bunga-bunga, ada rumput-rumput di padang rumput yang begitu indah. Adik-adik, engkau ada bayangkan, laut, cuma ada laut, air, dan daratan yang kering, kok tiba-tiba muncul tanaman-tanaman, aduh pasti gagah sekali. Ada bunga-bunga, rumput-rumput, pohon-pohon yang berbuah. Nah, itu pada hari yang ketiga. Dan kemudian hari keempat, Tuhan menciptakan benda-benda penerang di langit. Nah, langit yang pertama kosong, Tuhan cuma bilang, jadilah benda-benda penerang di langit. Langsung ada benda-benda itu adik-adik. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang DP ukuran antara besar dan kecil. Nah, Tuhan kemudian berkata, benda langit yang besar akan menerangi bumi pada waktu siang. Benda langit yang kecil, yang lebih kecil itu menerangi bumi di waktu malam. Jadi kalau torang melihat ke langit, adik-adik, torang melihat ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada komet, ada banyak benda-benda langit lainnya, ada planet. Nah, torang mesti ingat, semua itu diciptakan oleh Tuhan Allah. Dan kemudian Tuhan Allah juga pada hari yang kelima berkata, jadilah ikan-ikan di dalam air. Ada makhluk-makhluk air yang langsung hidup di situ. Tiba-tiba saja laut yang begitu sunyi, langsung muncul. Ada ikan paus yang besar. Ada ikan hiu yang berenang-berenang. Ada gurita, apa lagi? Ada kuda laut, apa lagi? Ya, ada bintang laut, ada ikan Nemo yang berenang, ikan-ikan kecil ada banyak sekali. Semua Tuhan ciptakan. Dan bukan cuma di laut, Tuhan melihat ke langit dan Tuhan menciptakan burung-burung yang berterbangan di udara. Tiba-tiba kalau sebelumnya itu hutan, so banyak pohon tapi sepi sekali, sunyi. Tiba-tiba so mulai ada burung berkicau-berkicau di atas pohon. Burung itu juga berwarna-warni. Ada yang DP warna merah, hijau. Siapa tahu burung begitu DP nama apa? Ya, burung nuri. Kalau warna putih dang? Betul, burung kakatua. Ada banyak sekali itu burung-burung yang ada. Nah, adik-adik, coba ingat, ada juga burung yang orang sebenarnya tahu mungkin itu bukan burung, tapi itu sebenarnya adalah burung. Kalau pagi-pagi dang kong jadi dengar kukuruyuk. Ayam babunyi. Ayam itu sejenis burung. Nah, adik-adik, Tuhan Allah menciptakan bumi ini dengan segala hikmat, dengan segala kebijaksanaan yang ada. Dan Tuhan Allah menciptakan bumi ini begitu indah. Tuhan melihat, masih ada lagi yang kita mesti bikin. Dan Tuhan menciptakan binatang-binatang di darat pada hari yang keberapa? Keenam. Tiba-tiba hutan yang begitu sepi dapat dengar suara mengaum. Apa itu yang mengaum?
Ya, binatang singa atau juga mungkin harimau. Nah, adik-adik, pohon yang pertama ada badiang-badiang, biasa kalau angin baru bergerak. Ini siapa ini pohon so bergerak sendiri DP daun. Ternyata so ada monyet kote di atas pohon. Ada juga binatang lain yang suka jaba semprot air lewat DP hidung apa? Yang DP telinga panjang, gajah. Nah adik-adik, ada binatang yang tinggi sekali, jerapah. Ada binatang yang kecil, kong dia berlompat-lompat, dia berbulu. Betul, apa? Kelinci. Semua itu Tuhan ciptakan. Di rumah mungkin adik-adik ada pelihara kucing, ada pelihara anjing. Nah, orang mesti tahu, itu ciptaan Tuhan. Jadi adik-adik, Tuhan ada ciptakan itu dan Tuhan melihat semua ciptaan Tuhan baik adanya. Nah, kalau orang ada kucing di rumah, orang mesti jaga. Jangan misalnya kucing ada tidur-tidur, kung orang langsung ambil air pelang-pelang, kung orang isi di ember, kung orang sirang tuh kucing. Supaya tuh kucing langsung balumpa kung lari. Nah itu nih boleh, anak Tuhan tidak boleh merusak ciptaan Tuhan lainnya. Atau mengganggu ciptaan Tuhan. Jangan ada juga anak-anak lain, itu anjing, ada duduk-duduk bebadiang. Dia tuh ada marah-marah di sekolah, dia pulang di rumah, dapat lihat anjing, dia skop. Nah adik-adik itu juga enggak boleh. Nah Tuhan melihat semua yang Tuhan buat dan terakhir masih ada lagi pada hari ke-6 itu Tuhan menciptakan manusia ini. Tuhan ciptakan secara istimewa. Kenapa engkau bilang istimewa? Karena Tuhan pada waktu mau ciptakan manusia, Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kalau orang lihat orang pemuka ini, jangan bakaca kun orang bilang, aduh, kepa kita pe besai Kang, kita pe taman lebih gagah. Adik-adik jangan begitu, karena adik-adik itu Tuhan sudah ciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah adik-adik, Tuhan juga menciptakan manusia pertama, bukan cuma bicara kong jadi, tapi Tuhan membentuk manusia pertama dari debu tanah. Setelah dibentuk, Tuhan kemudian menghembuskan nafas. Sehingga manusia pertama itu boleh hidup, boleh bernafas. Siapa manusia pertama? Adam. Manusia kedua betul, Hawa. Adam dan Hawa. Tuhan Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, dan kemudian Tuhan Allah memberkati manusia ini. Supaya manusia juga berkuasa di bumi dan atas ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya. Supaya manusia ini berkuasa secara bertanggung jawab, bukan berkuasa seenak-enaknya, bukan berkuasa sembarangan, tapi berkuasa bertanggung jawab maksudnya memelihara dan menjaga ciptaan-ciptaan Tuhan yang ada. Adik-adik, setelah Tuhan melihat semuanya itu baik, 6 hari Tuhan so bekerja, di hari ke-7 Tuhan menyatakan sebagai hari istirahat. Torang juga begitu kalau adik-adik lihat di kalender. Hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, DP warna sama. Tapi kalau so hari Minggu ada pakai warna merah. Berarti ada istimewa di situ. Bahwa hari Minggu itu adalah hari beribadah kepada Tuhan. Hari untuk memuji Tuhan. Adik-adik mesti jaga seingat juga Pak Mama dan Papa. Mungkin ada sibuk bekerja sampai so hari Minggu so lupa kote. Torang mau beribadah, bilang jo Pak Mama dan Papa. Pak, hari Minggu mustel akang tu televisi kong mau sambung supaya torang boleh mau bauni itu ibadah online dan juga ibadah sekolah minggu di televisi. Atau kalau ndak ada televisi atau jaringan internet susah, kasih ingat. So jam 4 sore mau dengar radio
siaran radio Sumber Kasih. Nah, adik-adik, hari ke-7 itu adalah hari istirahat. Mar, torang lia, Tuhan ada bekerja dari hari pertama sampai hari ke-6, baru hari ke-7 istirahat. Jangan lekuk adik-adik di rumah, mama dah bangun, dek, baku tulung kuak pa mama, so sapu akang. Mak nak lia so, engkau dah cerita dang, mesti istirahat orang. Padahal yang nak bekerja. Kong adik-adik bilang, oh kan orang belum bekerja. Oh iyo, padahal ada suruh belajar, cuma ada tidur. Nah, adik-adik mesti ingat itu. Tuhan ada bekerja, kemudian juga ada istirahat. Nah, adik-adik, torang kalau melihat ciptaan Tuhan, bumi dan segala isinya yang begitu indah, yang begitu luar biasa, menunjukkan bahwa torang pe Tuhan itu betul-betul Tuhan yang maha kuasa. Betul-betul Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat dan ajaib, yang bisa menciptakan semua bumi, semua ciptaan di dalamnya, dunia ini dengan penuh keteraturan. Coba adik-adik pikir, kalau matahari Tuhan so ciptakan, kok nyandak teratur. Ini hari matahari bersinar, kok besok matahari mogok kerja, nyandak mau bersinar. Tunggu-tunggu, nyandak bangun-bangun dang torang. Tuhan so atur dengan bijaksana supaya matahari muncul tepat pada waktunya. Laut yang ada itu ada ombak, ada kapal boleh berlayar di atasnya, torang boleh berenang di situ tanpa perlu torang ketakutan itu laut tiba-tiba mau naik kong pindah di daratan. Ada sesekali begitu toh kalau air bah. Tapi nyandak selalu. Nah adik-adik, tapi yang pasti torang mesti ingat. Tuhan ada kasih patorang firman Tuhan. Yaitu Alkitab. Dalam Alkitab ini menceritakan bagaimana Tuhan sangat berkuasa. Alkitab ini juga mengajar kepada kita bahwa pekerjaan Tuhan itu Tuhan ciptakan dengan sangat bijaksana. Terutama Alkitab mengajar supaya torang boleh percaya, boleh semakin dengar-dengaran kepada Tuhan yang sudah menciptakan bumi dan seisinya. Amin. Nah adik-adik sudah mendengarkan cerita tadi toh, dan sekarang untuk ayat hafalan minggu depan. Ayat hafalan minggu depan ada di Mazmur 19 ayat 2. Mazmur 19 ayat 2, engkau bacakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Cuma pendek, engkau ulangi. Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Itu yang jadi ayat hafalan untuk minggu depan. Nah, coba siapa yang masih ingat ayat hafalan yang minggu lalu? Yang mesti orang hafal hari ini? Oh ya betul. Nah, siapa yang ada bahafal, jangan lupa ya, nanti rekam, masukkan di Instagram, supaya engku, enci, dan juga orang tua lihat, oh ada hafal ketuk. Sudah semua, so ingat, minggu depan ayat hafalan di mana? Bagus. Mazmur 19 ayat 2. Terima kasih. Ya, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Ayo, siapkan persembahan adik-adik. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau sudah dikumpulkan, adik-adik simpan persembahannya di dalam celengan. Nanti setelah kita sudah beribadah bersama-sama lagi di gereja, adik-adik boleh kumpulkan persembahan itu kepada enci dan engkuk di gereja.
Oke? Ya adik-adik, gimana cerita tadi? Bagus kan? Dari cerita tadi kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang maha kuasa. Dia mampu menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Nah adik-adik, kira-kira adik-adik hafal nggak? Dari hari pertama sampai hari ke-7 apa yang Tuhan buat? Apa yang Tuhan kerjakan? Hari ini Engku dan Enci akan buat aktivitas untuk membantu adik-adik agar supaya adik-adik bisa menghafal dan tahu tiap hari apa yang Tuhan kerjakan selama hari penciptaan. Oke? Kita siapkan alat bahannya dulu ya. Yang pertama, adik-adik siapkan gambar yang sudah Engku kirimkan ke orang tua adik-adik. Nah, gambar ini kalau misalnya adik-adik mengalami kesulitan untuk print, adik-adik boleh ambil di gereja. Nanti Engku dan Enci yang sediakan. Oke? Yang kedua adalah adik-adik siapkan gunting. Yang ketiga, adik-adik siapkan alat perekat. Boleh pakai lem, boleh pakai double tip, atau pakai selotip. Terserah adik-adik. Dan yang ketiga, yang terakhir, adik-adik sediakan benang atau sedotan. Terserah adik-adik. Oke? Setelah adik-adik sediakan semua, kita akan buat bersama. Nah, adik-adik, pertama kita siapkan dulu ya pola yang sudah di print. Lalu kita gunting sesuai pola yang ada. Nanti adik-adik minta bantuan orang tua ya. Hati-hati dengan gunting. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat lubang di tengah-tengah gambar. Caranya, kita lipat dulu gambarnya, tekan bagian tengah seperti ini. Lalu kita gunting melingkar. Gunting kecil aja, nggak usah besar-besar. Ya, seperti ini. Oke? Nah, selanjutnya kita akan siapkan gambar yang kedua. Oke. Gambar yang kedua sama seperti yang pertama, kita gunting melingkar dulu sesuai pola, lalu kita gunting mengikuti garis putus-putus seperti ini. Nah, selanjutnya adik-adik siapkan kedua gambar yang sudah digunting tadi. Lalu adik-adik siapkan sedotannya. Gunting sebagian kecil aja, kira-kira 5 cm. Nah, sedotan yang sudah digunting tadi dimasukkan lewat lubang di tengah-tengah gambar yang sudah kita gunting. Seperti ini. Oke. Selanjutnya digunting bagian sedotannya, gunting sedikit aja seperti ini. Lalu kita tekan agar supaya sedotannya membuka dan menahan gambarnya seperti ini. Tekan yang kuat. Ya. Nah, gambarnya boleh diputar-putar. Oke. Nah, langkah terakhir, adik-adik boleh warnai sesuai dengan kreativitas adik-adik masing-masing. Nanti jangan lupa, kalau sudah selesai, adik-adik boleh share ke Engku dan Enci lewat WA group masing-masing kelas, atau adik-adik boleh upload ke Instagram, terus tag di @sekolahminggu_GKM. Oke?
Nah, adik-adik, ibadah kita sudah sampai di penghujung. Gimana cerita tadi? Cerita tentang penciptaan. Terus tadi juga ada aktivitas. Adik-adik jangan lupa nanti bikin aktivitas dan kasih tunjuk ke Encik dan Engku lewat grup supaya Encik Engku boleh tahu kalau adik-adik ada hasilnya yang adik-adik bikin. Oke? Yuk, sekarang kita mau tutup ibadah kita. Kita nyanyikan sama-sama. Bapa terima kasih. Mari adik-adik kita bangkit berdiri semua. Dengan sikap hormat di hadapan Tuhan kita menyanyi lagu ini. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Sekali lagi dengan sikap hormat. Terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kasih Tuhan sungguh luar biasa besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah menciptakan dunia yang indah buat kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh beribadah, kami boleh mengikuti cerita firman Tuhan, dan kami boleh bergembira melakukan aktivitas bersama orang tua atau orang-orang yang terdekat kami. Semua itu tanda Tuhan selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan tetap memberkati pelayanan sekolah minggu di Gemim Jemaat Kristus, memberkati Enci Engku, bahkan memberkati kami semua yang mengikuti ibadah ini dengan sukacita menghadap di rumah Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami sungguh memohon Tuhan tetap menyertai kami. Minggu depan kami rindu untuk berkumpul bersama-sama lagi. Kami rindu untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan lagi. Berikan kami kuat, sertai kami sepanjang seminggu yang berjalan. Berkati orang tua kami. Ini doa kami ya Tuhan, kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Ya, demikianlah ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, demikianlah ibadah hari ini kita telah selesai. Adik-adik jangan lupa nanti hafal ayat hafalannya, lalu kerjakan aktivitasnya. Oke? Kalau sudah, adik-adik boleh share di grup WA masing-masing kelas, atau adik-adik boleh juga upload di Instagram, lalu tag @sekolahminggu_GKN. Oke? Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan.